Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Yul, insya Allah akan hadir dalam kajian inspiratif muslimah spesial dengan tema Allah pasti tahu yang terbaik bersama Majelis Taklim Muslimah Jabalus Salam dan sahabat dakwah Al-Mahirah di Masjid Jabalus Salam, Jalan Manunggal, BDS 1 Balikpapan. Dan di kesempatan ini saya juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kehadiran dan kebersamaan kita nanti senantiasa mendapatkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, selamat datang Bunda. Tema yang disampaikan Allah pasti tahu yang terbaik. Inilah Bunda Dewi. Kami persilakan waktu seluruh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puji syukur kehadiran Allah atas izin dan ridhonya kita bisa berkumpul pada pagi hari yang cerah ini di masjid yang adem. Insya Allah tak lupa salam dan sholawat kepada junjungan kita Nabi Agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para bunda yang disayangi dan dirahmati Allah, calon penghuni surga. Adakah bunda yang pernah hadir di kajian sebelumnya? Nggak bosan ketemu saya? Masya Allah, alhamdulillah. Kalau begitu saya nggak usah memperkenalkan diri lagi ya. Beberapa mungkin baru pertama, coba angkat tangan yang baru pertama datang. Berarti saya memperkenalkan diri lagi. Lumayan ya, beda ya muka saya kalau seperti itu. Jadi cantik aslinya Bunda. Masya Allah, Cantik aslinya. sebetulnya nilainya itu cuma 6,5 lah. Masya Allah. Tapi kalau di TV, kalau digambar jadi 4. Masya Allah. Jadi kalau Bunda ketemu 6,5 ini berasa jadi 7. Alhamdulillah Bunda. Tema hari ini adalah Allah pasti Tahu yang terbaik. tahu yang terbaik. Saya ingin mengulang lagi, mohon maaf bagi yang sudah pernah mendengar perkenalan saya. Kenalkan, saya seorang penyanyi. Saya masih penyanyi juga. Jadi saya bukan ustazah. Karena ilmu saya terbatas, saya berdiri di sini karena upah dari Allah atas keyakinan saya bahwa semua takdir dan ujian yang Allah berikan adalah yang terbaik. Ini upah dari kesabaran membesarkan 4 anak, 2 diantaranya penyandang disabilitas tuli. Tadi saya sudah mengungkapkan bahwa saya adalah seorang penyanyi, namun kepada Allah takdir memberikan anugerah. Ibu yang penyanyi ini diberi titipan anak 2 yang tidak bisa dengar. Cakep banget takdir Allah itu. Anak pertama tuli, anak kedua dengar, anak ketiga tuli lagi, dan anak keempat dengar. Saya bilang kenapa saya diberikan anugerah dan saya merasa beruntung, dan mungkin saya lebih beruntung dibanding para bunda. Kenapa? Dari anak saya pertama yang tuli, Giska, saya belajar menerima kondisi anak dalam kondisi apapun. Dengan hadirnya Giska, saya bisa menikmati sebutan ibu yang mencintai anak tanpa syarat. Kenapa? Saya tidak pernah
pernah bisa sempat membentak dia. Anak saya tidak pernah sempat saya marah-marahi. Anak saya tidak sempat saya menuntut apapun, karena buat melatih dia bicara saja dilakukan baru bisa setelah Giska umur 4 tahun. 5 tahun saya ikut mengajari selain guru speech terapinya, guru gimana caranya. 5 tahun. Jadi sejak usia 4 tahun sampai usia 9 tahun, anak saya baru bisa mengucapkan huruf A sampai Z. 5 tahun. Baru bisa merangkai kata-kata selama 5 tahun. Bagaimana saya mau membentak? Bagaimana saya punya kesempatan membanding-bandingkan dengan anak orang lain? Bagaimana saya mencela anak saya sendiri? Sedangkan saya menjaga supaya Giska tidak luka hatinya, supaya Giska tetap percaya diri karena dia punya kekurangan. Dia dilahirkan dengan tidak sempurna. Makanya saya dipaksa oleh keadaan untuk menerima. Awalnya sedih ya, saya penyanyi, dikata-katain sama keluarga besar saya, diremehkan, dibilang kutukan, dibilang banyak dosa karena dikasih anak dengan keterbatasan. Tertekan dia. Apa yang saya lakukan? Saya menangis sama Allah. Allah, tolong kasih lampu di kepalaku. Allah, kasih kompas di batinku, kasih petunjuk apa yang harus saya lakukan. Divonis saat Giska usia 2 tahun. Jadi 2 tahun berikutnya saya mencari cara gimana supaya Giska ini bisa berkomunikasi dengan saya. Tantrum terus, guling-guling kalau ada keinginan yang dimaui, tapi saya nggak paham. Sampai akhirnya saya bertemu dengan guru speech terapi almarhum Bapak Johan. Saya bilang, Pak, ini gimana? Dilatih 1 jam 1 hari 1 huruf. Karena anak tuli bicara A, H, K, kelihatannya gerak bibirnya sama. Kenapa sampai 5 tahun ada huruf yang hilang terus? K, dia bilang A. Nyanyi A, I, karena bingung menyebutkan nyanyi. Pulang, gak bisa pulang. NG-nya hilang. Makan, maaf. K-nya hilang, N-nya hilang. Saya sedih karena penyanyi itu artikulasi penting. Rupanya itu cara Allah, karena saya penyanyi. Saya bisa melatih anak saya untuk mengucapkan huruf demi huruf, kata demi kata selama 5 tahun. Apa hikmahnya? Belajar sabar, belajar menerima. Dan saat saya menangis sama Allah, saya bilang, aku yakin Engkau maha baik. Aku yakin Engkau sesuai sangkaan hamba-Mu. Aku yakin Engkau akan menyempurnakan anakku dengan cara yang berbeda. Apa yang terjadi? Di usia yang 9, saat dia mampu bicara K, kalau N, A, udah bisa. 1 hari itu saya menangis lelah. Karena saya bilang, udah bisa kok, ilmu lagi. Ayo, latihan lagi. Giska menangis karena jengkel sama saya. Akhirnya nemu tuh si kakak. Oke. Makan, coba bilang makan. Oke, udah. Sudah keren, saya bilang. Alhamdulillah. Di dalam madrasah itu dia lihat ada kaleng minuman masih utuh. Dia lempar ke saya, robek 12 cm. Itu hadiah untuk huruf K. Huruf K yang dia mampu ucapkan, saya memberikan selamat. Dia melepaskan kemarahannya karena capek gitu. Apa yang saya lakukan? Saya cubit. Sejak bayi sampai umur 9 tahun baru saya cubit 1 kali itu. Dan merasa berdosa saya seumur hidup. Kenapa? Saya ingin mengajarkan dia rasa sakit. Karena saya tidak pernah menyakiti. Dengan lisan saya, apa dengan ekspresi saya.
supaya dia tuh, oh ibu sakit, ayo ke rumah sakit, ayo ke rumah sakit. Jadi ada cara yang harus kita lakukan untuk memberikan disiplin buat anak. Saya mendisiplinkan 1 kali seumur hidup. Tapi yang menikmati adik-adiknya yang dengar maupun Surya yang tuli. Anak kedua saya Rama dengar. Ketiga Surya tuli. Keempat Raya dengar. Apa yang terjadi? Anak kedua, ketiga, dan keempat menikmati pola asuh saya kepada Giska. Saya menjaga perasaan mereka. Saya meyakini mereka titipan Allah. Sehingga saya tidak sempat lagi membanding-bandingkan, apalagi mencela. Saya cuma bilang, Allah, anakku 2 tidak sempurna. Aku berusaha supaya mereka bisa mengerti apa yang saya ucapkan, meskipun susah untuk menasehati. Namun untuk anak yang mendengar, saya menangis. Ya Allah, mereka sempurna, tolong jangan dicabut kesempurnaannya dari sisi adab, akhlak, dan perilaku. Karena anak yang sempurna bisa juga menyakiti orang tuanya, merusak nama baik orang tuanya, membuat patah hati orang tuanya. Sama beratnya. Anak mendengar kadang mentulikan diri karena tidak mau dinasihati. Anak yang tidak dengar pasti tidak bisa mengerti untuk dinasihati. Lama saya harus mencari kertas, buku not untuk menulis kepada Giska kalau ada perilakunya kurang baik. Saya panggil berdua. Saya berusaha tidak mempermalukan anak-anak di depan saudaranya yang lain. Saya jaga martabatnya supaya tidak malu. Giska tidak pernah saya permalu di depan adik-adiknya. Kalau saya tegur, saya ajak berdua. Kalau dia tidak paham, saya kasih tulisan. Karena dia sudah mengerti di atas umur 9 tahun, sudah bisa membaca dan menulis. Kepada yang dengar, saya ajak berdua juga. Saya tidak mau anak saya malu, martabatnya runtuh gara-gara dibentak di depan adik atau kakaknya. Itu yang saya lakukan. Apa bayarannya? Mereka setelah dewasa menghormati saya. Setelah dewasa mereka bilang saya tidak pernah dibanding-bandingkan oleh ibu dengan adik. Setelah dewasa mereka bilang saya tidak pernah dicela oleh ibu, tidak pernah dibentak oleh ibu. Lalu teman-temannya nanya, gimana ibunya kalau menegur? Diajak berdua, tatap mata. Kalau buat yang mendengar, kalau yang tulis, saya tulis. Kalau nggak pakai teks, saya lain kali jangan begitu ya. Udah keren loh tadi, tapi jangan diulangi ya. Tadi ada hal yang nggak cocok buat ibu. Dan mereka merasa dihargai karena tidak dipermalu oleh ibunya. Itu hikmah saya mendapatkan Giska. Makanya saya bilang, ibu-ibu berjanjilah mulai hari ini jaga lisan ibu. Lisan yang menyakiti hati siapapun, meskipun anak sendiri, meninggalkan luka yang lama. Jadi ibu, para bunda, introspeksi andaikan anak sudah dewasa, menjauh secara batin. Andaikan anak kita anak yang soleh atau soleha, mungkin dia akan memperhatikan kebutuhan kita. Kalau dia sudah mandiri, sudah sukses, dia akan kirim rezeki buat orang tuanya, bakti. Tapi dia punya luka masa lalu yang tidak bisa dia lupakan. Caranya gimana? Gampang, mudah. Saya bukan ibu yang sempurna juga. Pasti ada yang mengecewakan anak, tidak sesuai dengan harapan anak. Saya minta maaf. Pada saat saya melakukan sesuatu yang buat dia menangis, aku membuat dia kesal, saya bilang, ibu minta maaf. Padahal udah berdua, tidak dipermalukan di depan orang, tidak dipermalukan di depan adik atau saudara-saudara yang lain, tidak dipermalukan di depan mbak-mbaknya. Itu pun masih bisa dia nangis. Dan saya mengatakan, ibu minta maaf.
Dan itu terngiang terus oleh mereka. Ibu itu kalau bikin salah minta maaf sama kita. Artinya apa? Kita bukan ibu yang sempurna yang tidak pernah melukai anak. Pasti ada perilaku atau lisan kita yang membuat mereka sedih. Yang penting jangan dipermalu depan orang. Jangan menganggap mereka mengganggu kita. Ingat Bunda, mereka Allah titipkan buat jadi ladang sabar, ladang pahala, ladang surga kita juga. Karena buat saya sabar adalah posisi yang tertinggi, yang paling sulit kita ikuti. Gimana cara sabarnya? Ingat, mereka Allah titipkan dengan segala rizki yang Allah limpahkan pada kita. Kenapa dibilang dititipkan? Masih banyak di luar sana pejuang garis dua. Masih banyak yang tiap malam menangis minta diberikan keturunan. Mungkin di sini di antaranya juga masih ada para bunda yang hadir yang belum Allah percayakan atau belum Allah sempurnakan sebagai wanita. Semua pasti ada rencana yang indah. Namun kembali kepada seorang anak, saya bilang udah, dari semua ujian yang Allah berikan, paling pilu apa saja Allah berikan ujian. 4 anak 2 nggak bisa dengar. Meskipun Allah mengganti dengan kebahagiaan yang lain, tapi dari 4 anak 2 tuli, saya berusaha sabar menerima. Pasangan hidup 23 tahun, Allah palingkan hatinya kepada wanita lain, dimutasi jodoh saya, dipindahkan jodoh saya. Nangis? Ya pasti, karena waktu itu saya baru melahirkan, bayi saya masih berasi. Sedih? Ya pasti. Marah? Tidak. Benci sama yang berikutnya? Tidak. Kalau ketemu saya peluk. Kenapa? Allah sudah mengatakan tidak ada satu butir debu pun bergerak tanpa izin Allah. Saya pegang. Tidak ada satu daun kering pun yang jatuh tanpa izin Allah. Artinya Allah sedang menata ulang hidup saya. Tapi sebelumnya ada ikhtiar-ikhtiar, menunggu 2 tahun setengah, berbagi hari, berbagi hati. Tapi saya tidak sanggup. Saya tidak sanggup mencari surga dari sisi berbagi hati, berbagi hari. Saya menyerah untuk hal itu. Saya terima. Tidak lama dari situ dikasih ujian lagi. Perusahaan saya bangkrut sebangkrut-bangkrutnya. Saya harus melepaskan 6 rumah tabungan. 6 rumah di saat yang hampir bersamaan dengan tsunami kehidupan. Itu cara Allah luar biasa menguatkan jiwa saya. Apa yang saya lakukan? Bersangka baik meskipun air mata tidak berhenti. Ya Allah, saya yakin Engkau maha cinta, maha baik. Ini cara Engkau mencintaiku. Itu yang saya katakan. Berat iyalah. Kalau boleh mati 30 kali, saya mati 30 kali. Saking beratnya. Kalau mati dihalalkan, saya bisa hidup lagi. Tapi saya bilang, Allah, aku yakin Engkau sesuai sangkaan hambanya. Aku yakin Engkau maha baik. Engkau sedang menata ulang hidupku. 1 tahun 6 rumah habis, masih minus lagi. Saya bilang ambil saja semua. Yang penting jangan imanku. Selama ada Engkau, aku akan tercukupi. Karena Allah masih menitipkan suara yang bisa aku jual. 4 anak 2 tuli, Allah masih dampingkan ke saya. Saya bilang Allah masih menyertakan rezeki buat anak-anakku. Alhamdulillah, dalam masa kepahitan 4 tahun, saya hitung 4 tahun, anak saya menjadi anak yang rajin sekolah, anak yang nurut, mendengar apa yang ibunya katakan. Mereka cuma bilang, ibu, saya mau membahagiakan ibu. Gimana caranya? Gampang. Caranya belajar yang rajin. Sekolah gak usah jadi juara 1, yang penting gak ada merahnya. Mereka happy. Saya bilang gitu.
Apa yang terjadi? Mereka memberikan yang terbaik. Karena anak kalau ditekan, dituntut, diharuskan, mereka jadi tegang hidupnya, belajarnya penuh tekanan. Tapi begitu saya bilang, yang penting naik kelas saya. Yang penting nggak ada merahnya, ibu sudah bersyukur. Tapi mereka memberikan lebih dari yang saya katakan. Saya bilang, kok bisa jadi juara? Iya, jadi nggak ada beban, soalnya ibu nggak nuntut apa-apa. Ini yang saya ingin sharingkan kepada Bunda. Jangan banyak menuntut anak. Mereka sudah banyak aturan. Di sekolah harus disiplin, harus mengerjakan tugas segala macam. Sampai rumah ibunya adalah rumah juga buat mereka. Peluk mereka dengan sayang, cinta kasih dan permakluman. Tidak dengan bentakan, tidak dengan tuntutan. Itu baru ibu yang mencintai anak tanpa syarat. Sekarang saya melihat banyak sekali ibu bersyarat pada anak. Harus pintar, harus juara, harus nurut, harus ikut kata ibu. Iya betul, mereka akan nurut kalau ibu menghargai mereka. Bukan dengan pemaksaan. Dengarkan apa yang mereka harapkan, dengarkan pikiran dan perasaan mereka. Jangan monorel, jangan satu arah, jangan cuma kamu segini, ini kan ibu yang melahirkan, ibu yang bekerja, ibu membiayai. Tidak. Kenapa saya bilang itu? Mereka dititipkan Allah kepada kita dan Allah akan mengambil mereka kapan saja Allah mau, dengan cara apa saja. Saya katakan, dari semua ujian yang Allah berikan, nggak ada apa-apanya, kecil dibanding saya ditinggalkan pergi oleh anak pertama saya. Giska wafat usia 28 tahun, lagi cantik-cantiknya, baru punya anak usia 4 tahun, anaknya lagi sayang-sayangnya, anaknya normal mendengar, anaknya bisa bahasa isyarat, komunikasi dengan ibunya sejak kecil sudah pakai isyarat. Tiba-tiba sakit 3 bulan, meningitis. Allah ambil, saya goncang. Iman saya mendadak setipis tisu. Saya bilang, saya menangis. Allah, saya sudah menerima titipanmu dengan apa adanya. Saya sudah menerima anak ini dengan ketidaksempurnaannya. Saya sudah menjaga perasaannya, tidak pernah saya berusaha menyakiti, tidak pernah membentak, tidak pernah mencela. Kok engkau ambil juga? Apa yang kurang? Aku menghargai anak ini sebagai titipan. Karena dari semuanya itu ujian yang paling buat saya nggak masuk akal. Saya mengantarkan ayah saya ke kuburan, saya mengantarkan ibu saya ke kuburan. Nggak dalam pikiran saya mengantarkan anak dengan menggendong cucu. Anak saya pertama, guru hidup saya antarkan ke liang lahat. Itu membuat saya patah hati. Saya patah hati sama Allah. Patah hati 2 tahun saya. Move on-nya 2 tahun. Kehilangan suami, move on-nya 7 bulan. Kenapa move on 7 bulan? Kok bisa tahu? Tiap hari saya bilang masih sedih. Hari kedua masih sedih. Hari ke-210 baru hilang kesedihannya. 7 bulan. Tapi kehilangan anak 2 tahun. Itu pun suami saya menasehati. Kenapa saya bilang 4 tahun? Allah ganti di tahun ke-4 jomblo, dikasih jodoh. Orang baik hati, tidak sombong, rajin menabung. Allah ganti. Pertama yang Allah ganti jodoh tahun 2008. Ternyata itu untuk menahan pundak saya. 2 tahun kemudian Giska pergi meninggalkan saya. Allah kasih tongkat dulu. Bayangkan sudah dikasih tongkat, saya masih rapuh 2 tahun. Gimana kalau saya masih jomblo? Pedih sekali ditinggal anak. Namun semua ketentuan Allah itu yang terbaik. Allah tahu yang terbaik buat kita.
Supaya apa? Supaya jiwa saya makin kuat, supaya saya bisa memberitakan kepada para bunda, jangan sedih kalau dikasih ujian, itu tanda cinta Allah. Tapi kita yang tidak paham, karena kita hanya melihat semua ujian dengan mata dunia. Allah tidak bisa dijangkau oleh akal dan pikiran kita yang sangat-sangat terbatas. Bayangkan, dikasih anak tuli, habis itu dikasih anak benar, masih dikasih tuli lagi yang ketiga. Saya bilang, Allah tega banget, penyanyi dikasih anak gila nggak bisa dengar. Apa ya juga yang membuat saya nyesek? Saat saya mendapatkan penghargaan tertinggi sebagai penyanyi di usia 33 tahun, udah punya 3 anak. Bunda, insya Allah mungkin masih ingat lagunya. Kau kan udah Judulnya ada dusta di antara kita. Tidak ada. di masjid tidak boleh, cuma mengingatkan. Itu saya dapat penghargaan tertinggi Baskur. 86. Itu tahun 94. Oh, 94 Bunda. oh sebentar. Sampai pulang sampai rumah, Giska sudah menunggu dengan kaca pinggang. Apa itu? Karena saya ketawa-ketawa, saya bahagia sekali baru menerima penghargaan tertinggi saat itu buat tiap penyanyi mengharapkan itu tiap tahun. Ada karya yang dia berikan ke masyarakat, ternyata saya yang mendapatkan. Giska bilang, percuma, jangan sombong. Saya tidak dengar. Saya langsung mohon maaf. Ibu minta maaf, tidak bermaksud menyinggung. Ini penghargaan yang ibu bidang-bidangkan dulu. Iya, oke, tapi nggak boleh sombong. Udah, saya taruh di lah. Allahu Akbar. Tahun berikutnya, bersamaan dengan saya mendengar vonis Surya Tuli lagi, anak yang ketiga. Surya usianya 2 tahun waktu itu. Buat saya, Surya cuma terlambat aja ini. Bukan tuli, nggak mungkin saya dikasih 2. Ternyata tahun 95 Surya dinyatakan tuli. Dan setiap saya mendengar tadi Ustadz Hilman, Fabi ayi ala irobikum matukadziban, saya menangis. Karena malam itu saya menangis sama Allah, ya Allah, kenapa nggak cukup 1? Capek ya Allah. Giska baru mandiri, Giska baru bisa bicara, Giska baru jadi pelukis. Allah sudah memberi upahnya. Ternyata Allah masih percaya sama saya. Siangnya begitu dapat vonis, saya kabari kakak saya yang perempuan. Dia datang, dia bilang, dosa apa saya sampai dikasih 2 anak tuli? Ini anak laki-laki, kasihan bapak jadi imam. Saya tertekan mendengar ini, mau marah gak bisa. Yang keluar dari lisan saya, teteh, saya panggilnya teteh, lihat, anak ini saya bersumpah akan membanggakan saya. Itu saya lisan dari hati, dari mulut, dari pikiran saya selaraskan. Kakak saya bilang, jangan menghibur diri Dewi. Dibilang saya menghibur diri, enggak. Allah tidak bisa dijangkau dengan akal, Allah bisa dijangkau dengan hakul yakin. Karena tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Saya mengatakan ini. Kita lihat nanti anak ini akan membanggakan. Entah itu dari mana keyakinan itu, saya masukkan ke jantung. Dan apa yang terjadi? 28 tahun kemudian, saat Surya berusia 30 tahun, 25 tahun kemudian, 2018, Surya mendapatkan beasiswa dari pemerintah Jepang untuk kuliah di Rochester Institute of Technology, New York, Amerika. Salah satu universitas terbesar di Amerika. Mahasiswanya ada 14.000, dan di kampus yang sama, dari kampus besarnya ada kuota buat teman-teman tuli dari seluruh dunia yang diterima, yang lolos seleksi
untuk kuliah di Rochester Institute of Technology. Di kampus khusus Tuli ada 1.300 mahasiswa dan 14.000 ada kuota 10% buat teman-teman Tuli dari seluruh dunia. Surya diterima di sana. Karena nilai penerimaannya bagus, dia berhak mendapatkan beasiswa. Dan yang lucu, saya tanya, kenapa pilih Jepang? Kan ada Ford Foundation di Amerika, kan ada dari Inggris juga, ada beberapa yayasan yang bisa membiayai. Surya bilang, Ibu, saya cari dari Belanda nggak ada, yang ada dari Jepang. Terus saya, kenapa? Saya harus mengambil lagi uang penjajah. Saya nggak kepikir gitu kan. Ya Allah, nah iya juga ya. Kalau ada Belanda, saya ambil beasiswa dari Belanda. Mereka harus mengembalikan kepada kita. Adanya Jepang, ya saya ambil Jepang. Tuh, Surya lulus tahun 2021 saat COVID dengan nilai predikat magna cum laude. Magna cum laude belum sempurna, peringkat kedua. Saya nggak bisa menemani kondisi COVID, kita semua lagi susah. Buat makan saja alhamdulillah masih bisa. Karena royalti dari album saya masih jalan. Saya masih bisa jualan ikan spesial. Tapi untuk berangkat tidak mungkin. Saya minta maaf sayang, Ibu sama Api tidak bisa mendampingi. Tidak apa-apa. Tidak lama kemudian saya dapat kabar lagi. Karena predikatnya baik, Surya dapat kesempatan mengambil S2. Sama dari Japan Foundation. Biayanya berapa Ibu? S1 2,1 miliar. S2 sama 2,1 miliar. Tapi 2 tahun kalau S2 penyelesaiannya. Dia kabari Ibu, alhamdulillah saya dapat lagi beasiswa. Allah. Dan tahun 2023 Allah mampukan saya mendampingi Surya, dan Allah membuktikan sumpah saya terjadi. Allah menaikkan derajat saya sebagai ibu dari seorang anak disabilitas. Allah naikkan saat Surya mendapatkan predikat summa cum laude sempurna dengan 3 penghargaan sekaligus dari Rochester. Di depan ribuan pasang mata orang tua para lulusan. Jadi campur yang lulus orang tuli maupun yang dengar. Saya menangis. Saya bilang, Allahu Akbar, Engkau mendengar. Jadi Bunda, saya berdiri di sini upah dari saya membesarkan Miska dan Surya. Untuk apa? Bersama dengan Yayasan Sahabat Dakwah Al-Mahirah untuk membagikan keyakinan kebaikan Allah kepada kita semua. Kita semua diberikan nikmat manfaat. Titipan, semua yang Allah berikan hanya titipan. Harta, anak, pasangan, jabatan, titipan. Kapan Allah ambil? Kapan Allah mau hancurkan, dicabut paksa dalam sekejap? Jadi apa yang kita harapkan dalam hidup ini? Kita ingin menjadi sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Kita numpang sebentar hidup di alam dunia ini untuk menata hidup kita, menanam apa yang kita bisa bangun di kampung akhirat, tempat kita kembali selamanya nanti. Jadi sekali lagi saya ingin ingatkan, manfaatkan waktu yang sebentar. Untuk pulang tidak harus sakit, untuk pulang tidak harus tua, untuk pulang tidak harus penyakitan atau menyusahkan. Sekejap kalau kita disuruh pulang. Tidak harus usia jumbo. Banyak orang yang sedang sehat-sehatnya. Anak saya 28 tahun, 3 bulan saja untuk dia persiapan meninggalkan kami semua. Jadi apa yang ada hari ini nikmati. Jangan bilang, oh saya harus nabung berlebih, saya harus nabung. Nabung boleh, secukupnya. Jangan lupa, hari ini kita sedang senyum,
malam mungkin kita sudah pulang, besok mungkin kita sudah tidak bertemu lagi. Kita tidak pernah tahu. Makanya manfaatkan sebaik-baiknya. Kata orang, hidup hanya sekali, nikmati. Iya, boleh. Tapi ingat, mati juga cuma sekali. Jadi bersiap-siaplah. Lakukan yang terbaik. Bangun rumah di surga. Nanti Ustaz Hilman akan mengatakan betapa nikmatnya menjadi orang yang mampu menanam benih di dunia buat tumbuh di akhirat. Saya mohon ampun kepada Allah. Saya mohon maaf kepada para bunda. Andaikan ada laku ucap yang kurang berkenan, sempurna hanya milik Allah. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti kangen saya tinggal buka YouTube di rumah. Semua terserah padamu. Terima kasih. Alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wa la quwwata illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Terima kasih Bunda, jazakallah khairan atas penyampaian ilmu hikmah yang luar biasa. Banyak sekali catatan-catatan yang saya tulis ya, Masya Allah. Hari ini kita mendapatkan ilmu hikmah dan mudah-mudahan bisa bermanfaat menguatkan bagi Bunda Bunda Salihah semuanya. Ada yang pertama kata beliau, anak itu bukan gangguan tapi titipan, dan Allah itu tidak akan salah ngasih titipannya. Yang kedua kata beliau, anak itu bukan beban, sebab yang dihadirkan sepaket dengan rezeki dan kesempurnaan, dan tiap anak diberikan kesempurnaan yang berbeda. Dan yang terakhir yang saya simpulkan dari perkataan beliau, yakinilah Allah pasti kasih tongkat terlebih dahulu sebelum Allah kasih ujian bentuk bahan pegangan. Masya Allah. Benar-benar salihah, kita masih ada waktu, kita akan buka sesi tanya jawab terlebih dahulu. Barangkali di antara bunda-bunda masih ada yang penasaran, pengen tanya sama Bunda kiat-kiat seperti apa dan seterusnya. Boleh kita berikan dulu 2 orang yang mau bertanya. Silakan, barangkali ada yang mau bertanya kepada Bunda. Masya Allah, satu lagi, 2. Baik, kita persilakan. Nanti tinggal sebutkan nama, lalu langsung pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bunda, sesungguhnya waktu kami usaha remaja itu adalah sangat mengidolakan Bunda. Saking mengidolakannya sampai tempat tinggalnya dan pekerjaannya kita ikuti terus. Waktu masih remaja mulai dari aliyah, SMA dan perguruan tinggi. Saya masih ingat Bunda itu adalah nama lengkapnya, maaf ya Bu ya, adalah Raja Ajeng Dewi Rajanita Widata ya, Widata. Nah kemudian saking mengidolakannya yaitu tanggal 10 Mei 1961. Betul Bunda? Masya Allah, barakallah. Dan saya mengikuti jejaknya beliau itu apa, saking semangatnya untuk kuliah walaupun saya tidak mampu. Setelah beliau itu masuk di perguruan tinggi swadaya Gunung Jati, terus lanjut ke jadi sekretaris Menpora tahun 82 sampai 83. Kemudian dan saya mengikuti kegiatan beliau itu di sinetron itu masih ada TV, kita masih remaja sedikit ini. Tahun 86 sampai 89 Bunda. Setelah itu resign dari TV karena sudah ikut paham gitu. Pertanyaannya Bunda, saking
Masya Allah, subhanallah, bahwa kesabaran itu berbanding lurus dengan masalah. Jadi kesimpulannya kami minta kiat beliau, kiat Bunda, bagaimana untuk mempertahankan kesabaran itu. Baik. Masya Allah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bunda siapa? Halimah. Bunda Halimah. Baik. Bunda Halimah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pertanyaannya Bunda Halimah. Kiat untuk sabar memang sebetulnya nggak ada kiatnya, tapi dengan meyakini bahwa semua ujian adalah yang terbaik bagi kita, insya Allah kita bisa menerima. Karena tidak ada kesabaran yang sempurna, tapi kita belajar untuk sabar, belajar sampai detik ini pun saya terus belajar. Karena kesabaran itu bagai cakrawala tanpa batas. Kalau kita mampu menyelesaikan satu masalah dan Allah melihat bahwa kita mampu, dikasih tugas lagi. Biasanya terjadi begitu. Jadi kiat-kiatnya untuk belajar sabar, mohon pertolongan Allah. Nanti mungkin ada ayatnya kalau menurut Ustadz Hilman tadi. Tapi kalau yang saya lakukan adalah bersangka baik. Bersangka baik bahwa semua ujian Allah itu tanda cinta Allah. Bersangka baik bahwa Allah tidak mungkin menyengsarakan kita sampai ke akhirat. Bersangka baik dengan segala kesakitan yang kita terima itu cara Allah menguatkan jiwa kita dan bergantung hanya untuk mencari Allah, Allah dan hanya Allah. Ditambah lagi dengan ilmu maklum, sabar dan ilmu maklum. Supaya apa? Supaya kita tetap bisa menjadi orang yang bermanfaat, yaitu sebaik-baik manusia, dan tetap bisa menjadi orang yang bermartabat sebagai orang tua, sebagai mantu, atau sebagai anak. Dan kita sebagai orang tua harus menjaga martabat anak dan martabat kita sendiri. Caranya hanya itu, sabar, berbaik sangka. Nanti kalau udah berbaik sangka pasti akan menerima. Sabar itu menerima apapun. Kalau kita menerima omongan orang, bersabar, berbaik sangka. Oh, mungkin dia sedang susah hatinya atau dia sedang ada problem sehingga dia mencari kompensasi dengan menghibah orang atau mencari kesalahan orang. Jadi kita banyak bisa menerima. Kalau melihat orang yang menjelekkan kita, oh dia sedang tidak bahagia. Ingat-ingat kebaikannya. Oh berarti dia itu sedang susah dulu pernah baik kok. Jadi itulah cara saya. Sabar menghadapi pasangan. Duh kok dia nyakitin, ingat. Oh dia pernah baik juga. Diingat masa-masa dia menyayangi kita. Diingat masa-masa kalau kita masih kuat. Oh iya dia pernah menyayangi saya. Ke anak juga gitu. Gimana sabar ngadepin anak lu, anak melawan. Ingat waktu lucu-lucunya masih di 4 tahun, 3 tahun semua bayi lucu. Itu keindahan-keindahan. Jadi Allah terima kasih itu dikasih nikmat. Karena itu betul yang tadi Bunda bilang, itu betul. Ujian berbanding lurus dengan masalah. dan masalah berbanding lurus. Begitu juga dengan kaum Hawa saat ini sebagian, tapi saya yakin di masjid ini tidak ada yang seperti itu. Sekarang ini gara-gara medsos banyak orang bergaya. Dan bergaya itu, gaya itu berbanding lurus dengan tekanan. Jadi lihat orang yang banyak gaya, banyak yang tertekan. Betul Bu? Kebanyakan gaya, kebanyakan tertekan. Karena pengen dipuji, pengen dilihat hebat apa, padahal nggak gitu. Makanya dia jadi tertekan. Sama juga ujian dan masalah dan kesabaran yang berbanding lurus. Jadi ingat ya Bu, kalau ada orang ada yang bergaya, wah pasti tertekan. Insya Allah bisa ada yang luar biasa. Jadi setelah kata Bunda tadi ada 2 kacamata yang Bunda pakai, Bunda, kacamata husnuzon ya, berbaik sangka Bunda ya, dan satu lagi kacamata yang beliau pakai, kacamata ilmu hikmah. Jadi Masya Allah kalau kita lihat kisah Musa dengan Khidir ketika dikisahkan dalam soal Kahfi itu, Musa nggak bisa sabar karena belum nampaknya hikmah. Nah, maka Bunda hari ini Masya Allah menyampaikan ilmu itu kepada kita. Luar biasa Bunda. Nanti
Nanti ada juga doanya biar bisa sabar Bunda bagi yang mungkin sulit untuk sabar. Dibuka nanti di surah Al-Baqarah di 250 ya Bunda. Doa biar Bunda bisa makin sabar. Surat apa Bunda? Al-Baqarah 250. Rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana. Nah itu dia di antara doa yang insyaallah terus minta sama Allah ya Bunda. Dan orang sabar itu bukan orang yang tidak pernah nangis, karena Nabi Yakub pun manusiawi nangis ketika kehilangan Yusuf. Masya Allah. Baik, satu orang lagi tadi yang sedang sip. Langsung ya Bunda, mohon izin karena waktu terbatas, nama dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kamelia Bunda Afwan. Mohon bertanya, bagaimana caranya untuk mendidik dan membimbing anak-anak yang tuli supaya kita sabar dalam menghadapi tingkah lakunya, sedangkan anak tersebut dari lahir sampai umur 5 tahun beda yang mengasuh, terus dari yang 5 tahun ke 12 tahun beda juga yang ngasuh. Jadi tingkah lakunya itu bagaimana caranya untuk menghadapi beliau. Terima kasih Bunda. Ya, Bunda Kamelia, silakan. Puisi dan ceritamu. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda Kamelia Indah banget namanya. Bunda, saya itu waktu muda, sekarang masih remaja. Waktu muda itu saya sibuk sekali, sangat sibuk. Bayangkan, menyanyi, main sinetron, main film. Apa yang saya lakukan? Saya bawa kemanapun anak tuli saya. Baru ditinggal itu waktu masuk SD. Dari kecil itu sambil speech therapy, sambil berkegiatan, saya ajari satu kata. Sudah dibilang, ibu adalah madrasah utama buat anak. Ibu adalah rumah pulang buat anak. Jadi yang saya lakukan, saya belajar. Kalau diajarkan dari mulai TK, SD, SLB, saya masuk kelasnya. Saya ikut belajar bagaimana metode mengajari anak tuli. Jadi Bunda nggak apa-apa ada mbaknya mendampingi, tapi ibu dari anak tuli harus aktif. Apa yang dilakukan? Belajar metode untuk, kalau anak tuli harus pakai kaca. Huruf H harus ada uang. Kalau A tidak ada uang. Kalau K, H, K, A. Itu hal yang 4 huruf H, K, A, 3 sama A. Belajar. Nanti kalau anaknya sudah fasih, belajar isyarat. Kenapa saya minta seorang ibu dari keluarga tuli harus aktif, jangan cuma menyerahkan ke sekolah, jangan cuma dikasih bimbingan, ditemenin iya, tapi anak itu harus berkembang. Bagaimana berkembang? Ibunya harus jadi guru utama. Itu yang saya lakukan. Setelah anak mampu membaca bibir, harus pakai isyarat. Kenapa? Kalau tidak, satu kata maknanya berbeda, 3 makna, 1 gerakan. Kelihatannya apa? Sampo, sabun, sapu. Gerakannya sama. Kalau anak tuli tidak diajarkan isyarat Indonesia, minta sabun di bawah sapu, berantem lagi sama ibunya. Minta sampo dibawain sapu, berantem lagi. Kok salah terus saya tadi? Makanya dibilang, anak tuli pemarah. Enggak. Yang membuat dia marah karena ibunya nggak mengerti, si ibu marah karena anaknya nggak paham. Bilang, tolong ambilkan sapu, tolong ambilkan sampo, tolong ambilkan sabun.
belajar isyarat karena kalau nanti video call sama Surya di Amerika, dia nggak mau ngelayanin bahasa verbal. Mana? Isyarat Indonesia. Saya harus latihan terus, belajar terus. Surya tuh galak, nggak bisa karena dia guru. Saat ini dia sudah jadi dosen tetap di Rochester Institute of Technology. Masya Allah. Video callnya seminggu sekali juga susah. Ibu maaf, ini ada kelulusan, saya harus mengatur murid-murid saya. Saya visi dong, karena udah WA dulu deh. Tapi saya senang juga, Bu, nanti kalau akan saya harus fase. Pakai mulut. No, harus belajar. Karena dia juga ingin supaya dia nggak lupa juga. Karena di Amerika pakainya isyaratnya ASN. Amerika itu begini. Isyarat Amerika. Jadi dia belajar supaya dia nggak lupa komunikasinya dengan isyarat Indonesia. Jadi gitu Bun. Bagaimana caranya supaya anak kita yang tuli bisa mencapai pendidikan tinggi? Saya sarankan pada para bunda yang punya keluarga, punya saudara, sekolahkan di SLB dulu. Jangan langsung diinklusikan di sekolah yang menerima anak kuliah. Jangan, menurut saya pengalaman. Kenapa? Anak itu dasarnya harus bisa komunikasi dulu. Bukan dia pintar dulu dalam akademis. Bisa komunikasi, itu yang saya lakukan ke Surya. Surya zaman tahun 80 ke 90-an. Sekolah SLB hanya sampai kelas 9. Kelas 9 itu sudah kejuruan. Sehingga anak SLB tuli udah nggak bisa lagi sekolah. Kelas 9 sama dengan kelas 3 SMP. Mereka diajarkan kerajinan, bisa membatik, atau mau IT atau komputer, perbengkelan. Saya tanya, Surya, waktu itu usianya berapa? 13, 14, 15 tahun. Saya mau terus kuliah, mau terus sekolah. Saya mau jadi dosen. Umur 14 tahun, Surya ngomong gitu. Kalau ibunya orang yang tidak yakin sama Allah, dulu udah kuliah gitu mau jadi dosen gimana? Pasti batinnya begitu. Ayo coba deh ibu. Ibu ngeliat anak, kita orang dusun nggak mungkin anak saya jadi menteri, gitu kan? Padahal itu saya tahu ada anak tukang serabi jadi menteri. Jadi doa ibu tuh jangan ragu-ragu, ibu tuh sakti semua kalau doa sama Allah buat anak. Yakini, hakul yakin. Waktu Surya bilang, ibu saya mau jadi dosen. Amin ya Allah, bisa saya kepada Allah. Itu yang saya katakan. Terus ikhtiarnya apa? Saya tanya, ini kan kelas 9 saya. Sudah tidak ada lagi SLB tingkatan selanjutnya. Masih mau sekolah? Mau ibu? Oke. Saya cari sekolah dekat rumah di Bintaro. Namanya Pembangunan Jaya. Sekolah yang cukup bagus, dekat rumah, wah itu ideal banget. Karena saya tidak pernah cari sekolah favorit buat anak. Saya mencari sekolah paling dekat rumah, supaya kalau ada apa-apa anak gampang. Itu prinsip saya dari dulu. Saya tanya ke kepala sekolah, Pak, anak saya tuli, lulusnya bagus, kelas 3 SMP, bagaimana Pak kalau dia mau lanjut? Kita belum zaman inklusi dulu. Saya bilang, Pak, anak saya itu sudah 2 kali akselerasi, lompat kelas di SLB-nya 2 kali. Jadi secara umur masih aman. Boleh Bu Dewi, silakan. Oke, masuklah. Tapi, nah ini, dia harus kelas 7 lagi. Nggak bisa masuk SMA. Saya tanya ke Surya, saya bisa sekolah umum, mau masuk kelas 7 lagi? Oke, nggak apa-apa. Mau dia? Saya bilang balik lagi ke sekolahnya. Ini si emak nih mondar-mandir kayak serikaan. Saya tanya, Pak, anak saya mau Pak, tapi tolong Pak, dia kan tuli, tolong taruh duduknya di paling depan ya Pak, supaya dia bisa baca gerak bibir gurunya. Iya Bu, insya Allah Bu bisa. Udah masuklah sekolah Bu. Terus
pulangnya. Sayang, kenapa terus nih udah diperhatiin 2 hari ini kok. Bu, teman-teman di kelas saya baik-baik. Saya nyalin tugas tadi. Gurunya keliling-keliling, saya melintir-melintir, lihat bibirnya nggak bisa. Perjuangan Surya luar biasa. Jadi ibu jangan bangga kalau punya anak pinter, kalah sama anak rajin. Surya itu rajinnya luar biasa, rajin sekali, kemauannya tinggi. Akhirnya saya balik lagi ke sekolah, Pak, mohon bilang gurunya jangan ngadep ke papan tulis kalau lagi ngajar, jangan jalan-jalan, anak saya kesiksa, melintir-melintir lihat gerak bibir gurunya, Pak. Itu. Jadi pengalaman seperti itu, jangan pernah menyerah walaupun kita berserah kepada takdir Allah. Ya Bunda, terima kasih. Masya Allah, luar biasa. Bunda, terima kasih banyak Bunda, Masya Allah. Baiklah, pada Salihah, bahagia dengan hari ini Bunda. Alhamdulillah, baik. Kita sudah mendengarkan dari hikmah dari Bunda Dewi. Saya ingin kita sama-sama saling menguatkan dulu, boleh? Boleh? Oke, kalau begitu mohon izin silahkan berhadapan-hadapan berdua-berdua dengan teman yang di sampingnya. Nah, begitu dahulu ya. Allah Akbar. Handphonenya juga boleh disiapkan Bunda. Mohon izin dan juga nanti ada backup dari panitia. Masya Allah, kita lihat dokumentasi dipeluk oleh Bunda Dewi Yul. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah. Didoakan oleh beliau. Allah Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Boleh Bunda direkomendasikan dulu? Oke, Masya Allah, tabarakallah. Baik, silakan. Yang menyusulkan 5 juta berikutnya Bunda. Nanti setelah ini kita akan turunkan angkanya sebentar lagi. Kita 5 juta rupiah. Sesaat lagi kita akan turunkan. Tenang. Siap-siap. Pak Ustaz, nanti saya nunggu apa berikutnya. Oke, tahan dulu, jangan kemana-mana. Pastikan kita akan buka insya Allah hanya sampai 10 menit ke depan, tidak lama. Kita dokumentasikan. Bismillah. Silakan. Masya Allah, tabarakallah Bunda. Handphonenya juga boleh dibawa Bunda ya untuk didokumentasikan. Juga dari panitia juga ada. Di backupnya sudah disiapkan. Baik, masih ada Bunda, silakan diangkat 3 juta rupiah. Bismillah. Kesempatan emas ini Allah hadirkan. Allah tidak mungkin menghadirkan kita tanpa rencana. Pasti siapapun yang hari ini Allah pilih untuk datang ke masjid ini, Allah sudah berikan kesempatan emas berharga ini. Masya Allah. Di angka 2 juta rupiah. Bismillah. Siapa di antara Bunda Salihah yang baik, Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Bu, sambil nunggu sahabat-sahabat yang ada di depan, boleh nggak kalau saya ngajarin ilmu yang terakhir? Ilmu apa Pak Ustaz? Ilmu biar baca Quran Bunda makin bagus. Mau? Nah, saya punya rumus sederhana. Insya Allah rumus ini bisa Bunda pakai. Bu, saya mau tanya dulu, kira-kira dalam sholat Bunda sering baca surat apa? Halo? Ya, selain Al-Fatihah.